Hadirin yang kami hormati, setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan saum Ramadan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali di halaman Masjid Agung Bani Yusuf dan seputar alun-alun Kian Santang Pasanggerahan Pajajaran untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai pamungkas akhir ibadah Ramadan tahun 1443 Hijriah. Untuk informasi, pada saat pelaksanaan sholat nanti insya Allah akan diimami oleh Al-Ustadz Muhammad Irman dan bertindak selaku khatib insya Allah Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Bambang Kamaruzaman MAD dan Bilal Al-Ustadz Ahmad Jailani. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi bersama, jelang pelaksanaan sholat akan diisi dengan sambutan Bupati Purwakarta yang pada saatnya nanti akan disampaikan di Tribun Mayadatan. Zakat fitrah 2.507.719.611 rupiah dan infak 571.282.791 rupiah. Total penghimpunan 3.392.936.832 rupiah. Pendistribusian zakat fitrah 2.330.554.003 rupiah dan pendistribusian infak sejumlah 442.819.024 rupiah dengan total pendistribusian 3.941.217 rupiah. Demikian laporan dari Basnas Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Ketua Rika Distiawati MA. Zakat fitrah terhimpun 15.207.250 rupiah. Zakat mal 4.410.000 rupiah. Infak 2.264.750 rupiah dan sodako 10.117.500 rupiah dengan total yang terhimpun 31.999.500 rupiah dan berupa
zakat fitrah berupa beras sebanyak 239 kilogram. Demikian hadirin yang kami hormati, informasi tentang pengelolaan zakat infak sedekah dari Basnas Kabupaten Purwakarta dan UPZ DKM Masjid Agung Baitul Sur. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Bupati Purwakarta yang terhormat Ambu Hajah Aniratna Mustika SE. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Bambang Komarudzaman MAG. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai sepuh, ini sepuh. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sudah hadir, yang terhormat Kepala Kepolisian Resort Purwakarta, yang terhormat Komandan Militer nomor 19 Purwakarta, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, dan saya muliakan Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, serta jamaah salat Id yang saya hormati dan Allah muliakan. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya hingga kita semua pada pagi yang berbahagia ini dapat mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, hingga kepada kita sekalian yang senantiasa berpegang teguh pada ajarannya. Hadirin jamaah Id yang berbahagia, pertama-tama perkenankan saya atas nama pribadi serta keluarga juga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Purwakarta menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga saya atas nama pribadi dan keluarga menghaturkan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kealpaan dan kehilapan, karena sebagai insan tentu saja yang tidak luput dari salah dan lupa. Hadirin jamaah Id yang berbahagia, sejak 2 tahun yang lalu pelaksanaan sholat Idul Fitri masih dihadapkan dengan penyebaran wabah COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Akan tetapi di tahun ini kita berharap semoga bisa segera pulih dan kembali normal. Meski demikian, kita tetap merasakan nikmat yang Allah berikan. Dan tentu saja saya hanya sekedar mengingatkan bahwa ada 2 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan yang dapat terasa secara lahiriah. Yang pertama adalah nikmat pada saat berbuka, walaupun hanya dengan seteguk air dan sepotong kue, karena telah melampaui ibadah puasa pada hari itu dengan tuntas, mulai dari menahan haus dan lapar, serta berjihad menjaga hawa nafsu, melatih kesabaran, melatih ketabahan dan ketahanan diri, juga kerendahan hati, serta kecermatan bicara. Juga kita menjaga kejujuran ucapan dan perilaku. Nikmat yang kedua adalah pada hari raya Idul Fitri ini kita merayakan kemenangan dengan memerangi hawa nafsu. Karena itulah sesungguhnya musuh yang paling besar yang terus kita hadapi. Hadirin jamaah Id yang berbahagia, salah satu hikmah Idul Fitri adalah bagaimana kita menguatkan bangunan tradisi beragama. Karena hati saling memaafkan dengan setulus-tulusnya
Kefitrian ini harus dijadikan momentum berharga dalam mempererat persaudaraan guna mewujudkan fondasi kesatuan dan persatuan yang dilandasi oleh nilai kebangsaan dan keimanan. Salatan sunnatan li'idil fitri rak'atain jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita umur dan iman untuk bisa merasakan hari ini. Pada hari ini Allah takdirkan kita merayakan Idul Fitri bersama-sama, bersama dengan keluarga. Apapun kondisi kita, yang pertama marilah kita bersyukur. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melaluinya kalam Allah terdengar pada kita, yang melaluinya kita tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini, yang melaluinya kita tidak berputus asa bahwa menjalankan ajaran Islam bisa juga membuat kita berprestasi. Buktinya adalah Rasulullah Muhammad menjalankan seluruh perintah Allah, dan ia menjadi tokoh sejarah yang terus-menerus dikagumi semenjak ia hidup sampai sekarang. Perintah Allah dijalankan dan ia bisa mengubah jahiliyah minal zulumati ilal nur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan kotori hari ini hati kita menyimpan kesalahan orang lain. Jangan kotori hati kita ini dengan menyimpan kejelekan orang lain. Hati ini hanya milik Allah, didiami hanya untuk Allah semata. Secara psikologis, orang yang mengeluarkan unek-unek dari dalam dirinya itu akan sehat. Sementara orang yang masih menyimpan dendam dalam dirinya itu sakit. Suatu ketika dia akan marah. Kemarahan yang dipendam suatu ketika akan keluar secara tidak terkendali. Kebencian yang dipendam itu akan keluar secara tidak terkendali. Rasa iri yang dipendam itu akan keluar secara tak terkendali. Idul Fitri mengingatkan, yuk kita keluarkan. Hari ini kita keluarkan. Kita bersihkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang sehat. Allah menginginkan kita menjadi orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Apa itu ihsan? Ihsan dalam tafsir berbeda dengan adil. Adil itu jika Bapak ngasih 100, saya kasih 100, itu adil. Tapi jika ada yang ngasih 100, saya kasih 200, itu namanya ihsan. Hidup kita ini sebagai orang yang beriman itu harus ihsan, membalas lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Kita dapat dari orang tua kita, wabil walidaini ihsana. Orang tua kita bisa membesarkan kita, mungkin dengan seluruh kekurangannya. Saat ini, wabil walidaini ihsana, kita balas orang tua kita dengan ihsan. Kita muliakan dia. Kita tidak bisa ngitung dulu ngasih ikan asin, sekarang ngasih ikan asin. Itu bukan ihsan, itu adil. Allah menginginkan wabil walidaini ihsana. Pada tetangga harus ihsan. Tetangga ngasih 1 buah jeruk, kita bisa ngasih 2 atau 3 buah jeruk dan senyum manis, itu namanya ihsan. Pada atasan
kita ihsan. Atasan kalaupun misalnya mukanya agak cemberut, agak marah, tapi dia masih memberikan kita kesempatan bekerja, kita balas dia dengan ihsan. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Insyaallah Syawal ini semua hal yang kita lakukan adalah ibadah, karena kita berbagi, karena kita mengendalikan emosi kita, karena kita memaafkan, karena kita terus-menerus berbuat ihsan. Dalam hadis riwayat Tabrani sebagai akhir dari khutbah ini, Rasulullah memesankan kita untuk berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku sampai Ramadan berikutnya, antarkanlah Ramadan berikutnya kepadaku, wa taqabbal wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal di bulan Ramadan. Ada baiknya kita berdoa itu agar kita ketemu pada Ramadan selanjutnya. Allahumma sallimna ila Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan anta fiyana biha syarran mimma nakhafu wa nahzan waghfir biha walidina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Jadikan kami gemar salat malam, jadikan kami gemar menjaga hawa nafsu, jadikan kami tetap berbagi, jadikan kami berbaik sangka. Lindungi kami, keluarga kami, anak kami, istri kami, ya Allah. Engkau lebih besar dari seluruh masalah. Kami hari ini mengaku tidak bisa menghadapi kehidupan ini tanpa bimbingan, tidak bisa mendidik anak-anak kami tanpa bimbingan. Masalah lebih besar, tapi Engkau lebih besar dari masalah itu. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Irhamna, 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 Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.